Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Bukan Salah Takdir. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Vinadi. Seperti apa cerita Bukan Salah Takdir? Mari masuk ke ceritanya. Sore hari dengan mendung yang terlukis di langit dan bau tanah yang khas mulai menyerbak. Mau pulang apa mau tunggu di sini, Rin? Seorang gadis berjilbab biru bertanya apakah aku akan pulang atau masuk saja ke dalam pesantren untuk menunggu sebelum hujan datang. Pulang saja, Mbak, lagian belum hujan. Assalamualaikum. Aku mulai memakai sandal, kemudian berlari menuju rumah yang jaraknya tak jauh dari sana. Namun baru beberapa meter saja, hujan langsung tumpah dan membasahi tubuhku. Untung saja kitabku tadi kutinggalkan di dalam pesantren. Kalau tidak, pastilah habis basah semuanya. Assalamualaikum, Bu. Aku mengetok pintu dengan badan yang mulai menggigil. Waalaikumsalam. Kok pulang, Duk? Tadi di pesantren saja kan enak, jadi nggak kehujanan kayak gini. Kata ibu yang kemudian menyuruhku masuk ke dalam dan mandi agar tidak sakit. Tadi belum hujan, Bu, tapi pas sampai dalam baru hujan. Jawabku terbata-bata menahan dingin. Setelah mengeringkan badan, aku menunggu datangnya adzan maghrib di teras depan rumah, ditemani rintik hujan yang tak kunjung reda. Mau sholat di rumah apa di masjid, Duk? Tanya ibu. Di masjid, Bu. Oh iya, Bu, tadi ada santri baru di Pondok Putri. Orangnya lumayan sih, kayaknya udah remaja. Ibu sih tadi gak ke pondok, jadi gak tahu anak itu. Aku menceritakan seorang gadis yang baru mendaftar di pondok tadi pagi. Ya baguslah kalau ada murid baru lagi, jadi makin banyak kan yang nyari ilmu di pondok. Kata ibu lalu duduk di kursi sampingku. Tapi Bu, Mbak ini aneh deh, mukanya kayak gimana gitu. Kataku yang agak janggal dengan santri baru itu. Us, gak boleh ngecek gitu, Nduk, dosa. Ibu mengingatkanku. Aku gak ngecek, Bu, tapi beneran orangnya aneh. Coba deh, sampean lihat sendiri besok pas ngajar ngaji. Orangnya gak sekolah soalnya. Katanya udah lulus, jadi mau ngaji saja di pondok. Tuturku pada ibu. Hujan pun reda, tatkala dan maghrib berkumandang. Aku langsung berlari mengambil mukena dan sajadahku di dalam rumah, meninggalkan ibu yang berhalangan untuk sholat. Di masjid pesantren putri, aku langsung mengambil air wudhu setelah meletakkan perlengkapanku tadi. Udah mau komat, Rin, sampean masih wudhu, kata Budania, salah satu staf pesantren putri. Aku tidak menjawabnya karena ada tanggungan wudhu yang belum kuselesaikan. Alhamdulillah, sholatnya masih belum mulai, jadi aku bisa berjamaah tanpa harus menjadi masbuk. Sholat berjalan dengan khusyuk tanpa ada halangan apapun. Dan selesai sholat, aku masih bertahan di area masjid, bukan di dalam, karena tak lama lagi Isya segera tiba. Rin, kamu lihat gak mbak-mbak yang baru itu? Dia kayaknya aneh ya? Ucap Rama dan menunjuk santri baru yang duduk di samping pintu masuk masjid, sebelah utara, sedangkan aku berada di sebelah selatan. Iya Rama, mbak itu aneh banget deh. Dia manusia beneran kan? Takutnya dia itu Herlina yang lagi berkunjung di pesantren ini. Jawabku kemudian dicubit oleh Rahma. Masa Herlina sih, Rin? Aneh-aneh saja kamu. Ya enggak lah, dia itu orang beneran. Abahku bilang, mbak ini asal-usulnya belum terlalu jelas. Sebenarnya abah ragu buat nerima, tapi karena kasihan. Kan soalnya dia datang dari jauh, jadi ya diterima saja. Apa salahnya juga orang mencari ilmu? Gitu katanya, Rin, kata Rama panjang lebar. Rama ini cucunya Yai, anaknya Ayah Somad yang paling kecil. Agak nyebelin sih, soalnya sombong, tapi dia tetap temanku. Mbak Weni salah satu santri pondok mendekatiku dan Rama yang asik mengobrol. Gak ngaji, malah ngobrol, katanya lalu kemudian duduk bersama kita. Enggak Mbak, jawabku cengengesan. Mbak Weni, mbak yang itu namanya siapa sih? Tanya Rama pada Mbak Weni sambil menunjuk mbak-mbak tadi. Oh, itu namanya Mbak Nisa,
Kenapa emang? Jawab Mbak Weni lalu bertanya balik alasan Rama menanyakan itu tadi. Dia aneh ya Mbak, lihat aja deh wajahnya juga, kata Rama dengan mimik wajah sombong khasnya. Iya sih, orangnya agak gimana gitu. Kamarku sama kamar dia deketan kan. Terus kata Mbak Poni, kan dia sekamar tuh sama dia. Katanya orang itu kayak nutupin sesuatu gitu. Agak pendiam si anaknya, tapi namanya juga masih baru. Paling dia masih sungkan. Jelas Mbak Weni. Kemudian kita bersiap-siap untuk menunaikan sholat isya. Pagi ini aku segera berangkat mengaji ke pesantren, ditemani rintik hujan. Aku berjalan pelan. Zahrin, tunggu. Terdengar suara Rama memanggilku dari dalam. Aku berhenti dan menunggunya di depan gerbang rumahnya. Dengan penuh semangat ia berlari sampai lupa memakai payung. Kemudian ia kembali untuk memakainya. Kami berdua berjalan bersama tanpa ada perbincangan, karena sudah pasti kalah dengan suara hujan. Tibalah kita di pondok dan mulai masuk ke dalam. Kok baru datang sih? Tanya Mbak Putri yang sudah menyiapkan tempat untuk kita. Macet, jawab Rama seraya terbahak. Begitupun denganku. Mungkin karena awalnya bikin ngantuk, ya jadi aku sama sekali tidak semangat hari ini. Zahrin, wudhu sana, biar nggak nguap terus. Pinta ya Somat yang kebetulan mengajar hari ini. Aku menuju keran tempat wudhu dengan langkah konteng. Kulihat di musola, ada Mbak Nisa yang tengah kusuk membaca Al-Quran. Oh, Mbak ini ternyata normal. Ya Allah, aku sudah susun. Nanti mau minta maaf dulu deh sebelum balik, gumamku. Lalu aku segera berwudu dan alhamdulillah rasa kantukku sudah terobati. Ketika kembali aku mendapati Mbak Nisa hanya duduk diam di sana. Sebenarnya aku berniat menghampirinya, tapi nampaknya Ayah Somat sudah menungguku. Jadi aku harus sesegera mungkin kembali untuk mengaji. Selepas mengaji, aku memilih untuk tetap berada di pondok karena hujan di luar sana sangatlah lebat. Aku, Rama, dan beberapa santriwati duduk di pondasi yang membatasi area musola. Di sana kami mulai membahas hal-hal yang tidak penting, mulai dari sharing merek sampo yang bagus untuk mengurangi ketombe, sampai perdebatan tentang batas suci di masjid. Hingga akhirnya kami pun berbisik tentang Mbak Nisa yang kedatangannya menjadi bahan gunjingan para santriwati. Kemarin aku nanya sama Mbak Nisa alasannya mondok di sini. Dia nggak jawab sama sekali, malah senyum ke aku doang. Kan serem gitu. Celetuk Mbak Sarah yang sekamar dengan Mbak Nisa. Sedikit informasi, walaupun aku dan Mbak Rama paling kecil karena masih madrasah ibtidaiyah, tapi kami selalu kumpul dengan santriwati yang usianya di rentang madrasah aliyah. Mungkin Mbak Nisa nggak pede kali Sar sama suaranya. Soalnya tadi subuh aku nggak sengaja denger dia ngomong sendiri. Aku kira suara speaker, ternyata suaranya Mbak Nisa. Sampai kaget aku. Sahut Mbak Bilkis dengan kecepatan ngomongnya melebihi rata-rata. Emang suaranya kayak gimana Kis? Tanya Mbak Sarah penasaran, karena ternyata Mbak Sarah ini gak tahu sama sekali suara Mbak Nisa bagaimana. Suaranya itu gede banget, ngebas gitu loh, jawab Mbak Bilkis. Dia juga aneh banget, habis tahajud kan aku kebiasaan tuh langsung mandi. Lah Mbak Nisa ini ternyata juga mandi. Biasanya jam segitu kan masih sepi yang mau mandi. Pas aku mau masuk nih kamar mandi sebelahnya, Mbak Nisa malah balik gak jadi mandi. Pas aku udah selesai dia malah mandi. Dan itu posisinya bener-bener sepi, gak ada anak yang mandi, tutur Mbak Weni secara panjang lebar. Lama-kelamaan aku yang tadinya ingin meminta maaf malah jadi curiga sama Mbak Nisa ini. Maksudnya apa yang salah gitu sama dia? Kok sampai segitunya dia bersosialisasi sama santriwati di sini? Ketika hujan telah reda, aku pulang ke rumah walau agak gerimis. Karena aku sendirian. Di sepanjang jalan aku mulai memikirkan tentang kecurigaan semua santriwati akan Mbak Nisa. Saat aku sampai di rumah dan membuka pintu, aku melihat Bapak duduk bersantai di depan TV dengan segelas teh yang menemaninya. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Kok pulang, Duk? Tanya Bapak. Iya Pak, pengen nonton TV. Pak,
aku mau nanya boleh nggak? Kataku kemudian duduk di samping bapak dan merampas remote-nya, lalu mengubah channelnya menjadi acara Upin Ipin. Tanya apa? Tanyanya lagi. Sampean tahu Mbak Nisa nggak? Yang anak baru itu loh Pak, kataku. Nisa. Bapak mengingat-ingat. Oh, Nisa yang itu. Kenapa memang Dok? Tanya bapak lagi. Mbak Nisa itu asalnya dari mana sih Pak? Kok kayak aneh gitu anaknya? Maksudku wajahnya juga aneh banget kalau dilihat. Kataku lalu bapak mencubitku karena mengira aku mengecek Mbak Nisa. Nggak boleh gitu Dok, dosa ngecek orang kayak gitu, ucapnya. Aku nggak ngecek Pak, cuma heran aja. Dia orang mana sih Pak? Tanyaku. Aku udah biasa dapat teguran kayak gitu, jadi nggak pernah tak masukkan ke hati. Anak kota sebelah katanya. Bapak juga penasaran, soalnya berkasnya nggak lengkap. Bahkan seumur dia harusnya sudah punya KTP, tapi dia belum. Makanya Bapak masih cari-cari tahu tentang Nisa ini. Kenapa memangnya? Bapak bertanya untuk yang kesekian kalinya padaku. Sikapnya aneh gitu loh Pak. Emang sih, dia di sini niatnya mau nyari ilmu. Tapi kan namanya hidup di pesantren, harus bisa baur dong sama santri lain. Tapi Mbak Nisa ini malah menyendiri gitu Pak, kataku panjang lebar. Gitu ya. Kayaknya perlu didiskusikan sama Yai tentang masalah ini. Ya wes, Bapak mau jumatan dulu. Sampean di rumah sendirian berani kan? Ibu juga nanti pulang, kata Bapak. Beranilah Pak, masa iya? Udah kelas 5 gak berani di rumah sendirian, jawabku dengan sombongnya. Akhirnya Bapak berangkat ke masjid dan aku di rumah sendirian, sampai aku memutuskan untuk main ke rumah tetangga sebelah yang sepantaran denganku. Tatkala semua orang menemui jalan buntu untuk mencari tahu siapa sebenarnya Mbak Nisa ini, datanglah kebenaran dari Allah yang membuka semua kebohongan Mbak Nisa. 2 orang gadis cantik datang ke pesantren dengan maksud hendak menjenguk saudaranya yang mondok di sini. Gadis itu sangat santun, begitupun gadis kecil satunya, yang mungkin mereka berdua adalah kakak beradik. Maaf, boleh tanya, ucap gadis paling tua saat bertemu Mas Davi. Boleh, mau tanya apa? Tanya Mas Davi diiringi senyum khasnya. Kalau tempatnya orang Sambang di mana ya Pak? Gadis itu bertanya pada Mas Davi. Cewek apa cowok? Mas Davi bertanya balik. Laki-laki Pak, jawab adik dari gadis itu. Oh, kebetulan saya mau ke sana. Mari saya antar, kata Mas Davi lalu 3 orang itu menuju kantor pesantren putra. Sesampainya di sana, Mas Davi menyuruh kedua gadis ini duduk dan mengambilkan 2 gelas air mineral. Mau cari siapa? Nanti saya panggilkan, kata Mas Davi meminta kedua anak itu menyebutkan seseorang yang hendak dicari. Mas Farizal Pak, balas gadis kecil dengan gaya bicara kekanakannya. Baiklah, saya panggilkan. Mohon tunggu sebentar ya. Mas Davi langsung menuju pondok dan memanggil santri yang bernama Farizal. Karena kebetulan yang biasa dipanggil seperti itu ada 1, maka Mas Davi tidak bertanya lagi siapa sebenarnya yang dicari kedua gadis itu. Seusai memanggil Farizal, Mas Davi memberitahukannya kepada kakak beradik itu. Tetapi Mas Davi tidak mendapati ekspresi bahagia di wajah kedua gadis itu, melainkan sebuah kebingungan yang terlihat. Maaf Pak, bukan Farizal yang ini yang kita maksud, kata si kakak pada Mas Davi. Sontak Mas Davi heran, karena hanya ada 1 nama santri yang seperti itu. Lalu Farizal tadi diminta untuk kembali ke pondok, dan Mas Davi menanyakan sosok yang sedang dicari 2 gadis ini. Takutnya mereka hanya iseng. Ini posisinya Mas Davi belum berhubungan dengan hal gaib, jadi orangnya masih waras. Farizal siapa yang kalian cari? Soalnya nama itu hanya ada 1 yang ada di sini, kata Mas Davi menanyakan kesungguhan kedua gadis ini. Mas Farizal itu kakak saya, dia mondok di sini katanya, jawab gadis kecil. Iya Pak, Mas Farizal itu kakak kami, dia baru mondok di sini, sahut sang kakak. Baru mondok ya? Pantesan saya belum tahu. Boleh minta fotonya atau apa? Nanti saya cariin atau tanya sama santri di sini, pinta Mas Davi. Lalu sang kakak memberikan secarik foto
yang termuat gambar sosok Farisal. Mas Davi meminta kedua gadis itu menunggu sebentar, sedangkan dia mencari si Farisal ke dalam pondok. Beberapa santri ditanya, tapi tak ada satupun yang mengenal pria itu. Hingga akhirnya Mas Davi kembali menemui gadis itu dengan tanpa si Farisal. "Maaf, tapi semua santri tidak ada yang mengenal kakak kalian. Mungkin saja kalian salah alamat," ucap Mas Davi, tapi kedua gadis ini yakin bahwa kakaknya mondok di sini. "Beneran Pak, kakak saya mondok di sini. Dia sendiri yang kasih tahu saya," sahut gadis kecil dengan penuh keyakinan. Beberapa menit kemudian datanglah bapak, dan tentunya dengan diriku, karena saat itu aku hendak meminjam komputer kantor untuk mencari beberapa contoh gambar kaligrafi. Karena dulu aku hobi banget bikin kaligrafi. "Assalamualaikum." Sudah jadi kebiasaan kalau kita bertemu atau bertamu, wajib mengucapkan salam. "Waalaikumsalam. Ustadz Ilyas, ini ada anak, mau nyari kakaknya katanya. Semua santri sudah saya tanya, tapi nggak ada yang kenal. Tetapi mereka yakin banget kakaknya mondok di sini. Bagaimana ini Ustadz?" tanya Mas Davi pada bapak. "Siapa namanya?" Bapak bertanya balik. "Farisal Ustadz, katanya dia santri baru di sini," jawab Mas Davi kemudian memberikan foto si Farisal itu. "Kayak kenal? Duk, coba sini, mungkin sampean tahu yang ada di foto ini," kata bapak lalu memintaku untuk melihat foto itu juga. Aku mengamati foto itu dan mengingat-ingat wajah itu. Sepertinya aku mengenalnya, tapi kayaknya bukan deh. Lalu tak sengaja aku keceplosan memanggilnya dengan nama Mbak Nisa. "Mirip Mbak Nisa Pak," kataku. Kedua gadis itu tercengang. Kakak laki-lakinya aku sebut dengan nama perempuan. "Kok Mbak Nisa sih? Kakak saya itu laki-laki," ucap gadis kecil tidak terima. Bapak masih mengamati foto itu, dan ya, menurutnya wajah itu mirip sekali dengan Mbak Nisa. Bapak membisikku untuk memanggil Mbak Nisa dan memintanya untuk menemui Bapak di kantor pesantren Putra. Dengan sigap aku berlari dan mencari Mbak Nisa. Namanya sudah takdir untuk mengungkap kebenaran. Mbak Nisa bisa kutemukan tanpa kendala. "Mbak Nisa, sampean dipanggil Bapak. Katanya suruh nemuin Bapak di kantor pesantren Putra. Ayo aku anterin Mbak," kataku lalu mengajak Mbak Nisa untuk bersama ke sana. Tanpa curiga Mbak Nisa pun mau, karena ia berpikiran Bapak hanya ingin dia melengkapi beberapa berkas untuk keperluan identitas. Selama berjalan dengan Mbak Nisa, aku selalu memperhatikan bentuk tubuhnya yang aneh. Maksudnya tubuh cewek gak pernah sekekar ini, walaupun dia gendut ataupun ahli olahraga. "Pak, ini Mbak Nisa," kataku lalu kedua gadis itu menoleh untuk melihat Mbak Nisa. Namun betapa terkejutnya mereka saat yang mereka dapati adalah Farisal, kakak mereka, yang tengah mereka cari dengan badan berbalut busana perempuan lengkap dengan jilbabnya. "Ya Allah Mas Rizal," ucap sang kakak yang teramat kaget. Begitupun kagetnya Mbak Nisa alias Farisal ini ketika mengetahui ternyata adiknya datang ke sini untuk menemuinya dengan kondisi seperti itu. "Astagfirullahaladzim Mas," ucap gadis kecil seolah tak percaya kakak laki-lakinya seperti itu. "Dek, maafin aku dek." Mbak Nisa alias Farisal ini memohon maaf pada adiknya sampai ia bersimpuh dan menangis. "Tak kira sampean kesini karena mau beneran tobat Mas, tapi nyatanya sampean masih saja berperilaku seperti itu. Sampean gak mikir ya Mas, ibu itu lagi sakit. Gimana nanti aku bilang ke ibu kalau masku masih menjadi waria meskipun sedang berada di pondok Mas," kata sang kakak dengan penuh kekecewaan dan emosi. "Dek, maafin aku dek. Aku gak ada niatan seperti ini. Tolong maafin aku." Mbak Nisa alias Farisal ini tetap meminta maaf kepada kedua adiknya secara bergantian. Kedua adik Mbak Nisa alias Farisal yang kandung, kecewa dengan dirinya itu, masih tetap membuang muka, tak melihat Mas Farisal sama sekali. Permohonan maafnya tak digubris. Mas Davi yang simpati langsung membawa kedua adik Mas Farisal ke tempat lain, agar setidaknya pikiran mereka tenang setelah kejadian itu. Dan aku pun ikut bersama mereka karena bapak yang menyuruhku. Sebenarnya aku ingin tetap di sana. Mas Davi membawa kita ke ruang TU.
kedua gadis itu masih sedih, hingga mereka tak henti menangis saat itu. "Jangan menangis terus, maafkan kakak kalian, dia hilaf," kata Mas Davi menenangkan mereka. "Betul itu, mungkin Mas sampean sedang hilaf, jadi tolong dimaafkan," sambarku. Kedua gadis itu masih terus menangis, walaupun bukan aku yang berbuat salah, tapi nyatanya aku menyalahkan diriku sendiri karena melihat mereka terisak seperti itu. "Aku kira Mas Farisal sudah tobat, Pak. Dia katanya mau mondok untuk menebus dosanya, tapi nyatanya dia tetap seperti itu," kata gadis yang paling tua. Mau gimana lagi? Sudah terlanjur seperti itu kejadiannya," balas Mas Davi. Kedua gadis itu kami biarkan larut dalam kesedihannya sampai mereka benar-benar tenang dan mengikhlaskan kejadian tadi. Ayah Somad dan istrinya datang di tempatku berada. Mereka mendekati kedua gadis yang masih sedih itu. "Sudah, jangan difikirkan terus. Kalian masih kecil untuk memahami ini," kata Ayah Somad. "Kami ingin pulang saja. Tolong berikan ini pada Mas Farisal, ibu yang menulisnya, dan hanya ingin Mas Farisal yang membacanya." Gadis yang paling tua menyodorkan sepotong amplop putih yang berisi surat di dalamnya. Mas Davi menerima amplop itu saat kedua gadis beranjak dari tempat mereka duduk. "Izinkan saya dan istri saya mengantar kalian, karena kalian juga tanggung jawab kami." Ayah Somad meminta agar mereka mau diantar pulang sampai rumah. "Tidak usah, Pak, terima kasih. Kami kesini berdua tadi, jadi kami juga harus pulang berdua. Kami masih punya ongkos untuk pulang." Gadis paling tua itu menolak. "Jangan menolak. Tadi kalian hanya nekat datang ke sini karena kondisi kalian masih semangat. Sekarang kalian sedang bersedih. Tidak apa-apa, jangan sungkan. Kami juga orang tua kalian," sahut Ibu Dahlia, istri Ayah Somad, membujuk kedua gadis itu. "Nanti kami minta anak kami untuk ikut, biar kalian ada teman ngobrol. Zarin juga boleh ikut," kata Ayah Somad yang langsung kujawab dengan gelengan kepala, karena aku harus menyelesaikan kaligrafiku hari ini juga. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.